Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Kali ini kami akan menghadirkan informasi mengenai spesialis rheumatologi. Pasti banyak yang belum tahu ya. Rheumatologi itu merupakan cabang ilmu penyakit dalam yang khusus mempelajari kelainan di area sendi, otot, dan jaringan lunak. Salah satu keahlian dari spesialis rheumatologi adalah mengenai penyakit lupus. Mau tahu informasi lengkapnya? Yuk simak ulasan Dr. Anna Aryana dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Apa itu spesialisasi rheumatologi? Rheumatologi adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu penyakit dalam, di mana cabang ilmu ini membahas mengenai penyakit-penyakit atau mendalami mengenai penyakit-penyakit yang mengenai persendian, tulang, jaringan lunak, ya, kulit, pembuluh darah, ya, yang merupakan salah satu subspesialis di bidang penyakit dalam. Penyakit yang bisa ditangani spesialis rheumatologi. Ada penyakit-penyakit yang dikenal akibat proses penuaan atau penyakit degeneratif. Yang paling terkenal adalah pengapuran sendi atau osteoartritis dan pengeroposan sendi atau osteoporosis. Yang kedua, penyakit-penyakit rematik yang disebabkan oleh gangguan metabolik. Yang paling sering adalah gangguan metabolisasi daripada asam urat atau kita kenal dengan nama gout. Dan yang sekarang juga booming ya, yang paling banyak adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh suatu proses autoimun yang kita kenal sebagai penyakit rematik autoimun. Apa contohnya penyakit rematik autoimun ini? Contohnya seperti lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome, vaskulitis, dan spondyloarthritis, ankylosis spondylitis, dan masih banyak lagi. Apa itu lupus? Salah satu penyakit yang ditangani rheumatologi. Penyakit lupus adalah salah satu penyakit autoimun sistemik. Artinya penyakit autoimun sistemik itu adalah autoimun yang bisa mengenai seluruh organ dalam tubuh kita atau banyak organ dalam tubuh kita. Nah, penyakit lupus ini adalah salah satu penyakit rematik autoimun yang paling sering juga pada wanita. Nomor satunya adalah penyakit rheumatoid arthritis, nomor dua adalah penyakit lupus. Dan penyakit lupus ini sering sekali mengenai wanita di usia muda atau usia produktif dengan perbandingan 9:1. Jadi kalau ada 9 pasien wanita dengan lupus, biasanya diikuti dengan 1 pasien laki-laki dengan lupus. Apa penyebab lupus? Ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hindari juga karena merupakan salah satu pencetus penyakit lupus. Apa saja itu? Yang pertama, paparan terhadap sinar UV yang berlebihan, kemudian adanya infeksi terhadap beberapa virus atau bakteri, kemudian juga kekurangan atau defisiensi vitamin D, asap rokok. Kombinasi dari adanya faktor lingkungan dan genetik ini yang bersatu akan menyebabkan munculnya penyakit autoimun lupus. Yang harus dipahami dan cara pengobatan lupus. Yang harus dilakukan pada penyintas penyakit lupus adalah pertama, memahami bahwa ini adalah suatu penyakit autoimun. Pengobatannya memang jangka panjang, seperti halnya penyakit-penyakit kronik lain seperti hipertensi dan diabetes. Pada penyintas penyakit lupus harus menghindari paparan sinar UV yang berlebihan, karena UV yang berlebihan akan mencetuskan penyakit lupus untuk aktif. Yang kedua, pada penyintas penyakit lupus, kehamilan ini menjadi salah satu stresor juga terhadap penyakitnya. Komunikasikan kepada dokter pemerhati lupusnya, sehingga Anda dapat hamil dengan kondisi yang aman. Saran untuk penyintas lupus. Pengobatan juga harus dilakukan sesuai dengan anjuran dokter. Jika ada efek samping terhadap obat-obatan yang diberikan oleh dokter, mohon diinformasikan dan dikomunikasikan dan tidak mengambil langkah pengobatan atau penghentian obat sendiri, karena itu akan berefek terhadap flare atau penyakit lupus yang kemudian lebih aktif lagi. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di HSSE Corner episode berikutnya.